minal jinnati wan nas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan semua orang yang mengikuti yaitu petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur injang menika kula panjenengan studio saged mengalahkan ikatan yang diikat oleh syaitan dalam tengkuknya, karena sesungguhnya seseorang itu ketika tidur niku di tengkuk belakang kepala itu diikat dengan 3 ikatan oleh syaitan. Maka jika ingin melepaskan ikatan tersebut, yang pertama, seseorang itu bangun tidur berdoa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, akan lepas satu. Masih 2 ikatan lagi lepas. Yang pertama tadi dengan doa ketika bangun tidur, yang kedua lepasnya dengan wudhu. Itu yang kedua lepas. Tapi kalau tidur lagi masih 1 ikatan yang belum lepas. Lepas ketiga-tiganya manakala seseorang melakukan sholat, munajat, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sholat, 3-tiganya lepas. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melepaskan tali ikatan 3-tiganya. Terbukti kita saged nindakaken sholat subuh dengan berjamaah. Semoga saudara-saudara kita yang masih belum sempat hadir di masjid untuk sholat subuh berjamaah, ya minimal semoga mereka bisa sholat di rumahnya masing-masing minimal. Kalau di masjid yo tidak, di rumah juga tidak, nah ini musibah. Dados musibah menika mboten namung kehilangan harta, mboten namung rumahnya kelelepan Gunung Semeru, mboten namung napa kemawon itu mboten termani, termasuk musibah yang besar manakala seseorang meninggalkan hak wajib Allah Subhanahu wa ta'ala, gini sholat. Ini musibah besar. Karena orang yang meninggalkan sholat itu mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah seseorang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menika suatu musibah? Maka yang bahaya lagi, nanti kalau dia kena musibah, tidak merasa kalau tertimpa musibah. Hadirin yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan pekan yang lalu telah kita sampaikan tentang amalan-amalan yang bisa memanjangkan umur. Yes, memanjangkan umur itu diperselisihkan para ulama. Ada yang menambah beberapa umur, ada yang memanjangkan umur menika maksudipun hidupnya berkah. Hidupnya itu senantiasa dipun ginakaken untuk ketaatan kepada Allah. Hidupnya menika sedikit sekali yang dia sia-siakan
untuk beramal yang tidak menambah ganjaran. Pokoknya hidupnya itu senantiasa sehari-harinya menikah nambah ganjaran, menjaga hak wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah amalan sunnah dan lain-lainnya. Ini termasuk ada sebagian ulama mengatakan panjangnya umur itu demikian. Karena orang yang berbuat baik, misalnya sedekah dermawan, orang soleh, senang bersilaturahim, nikah meskipun orangnya sudah wafat, tetapi namanya masih dikenal. Oh si fulan saya senang, so ini dan itu amal kebaikan, meskipun lama meninggal, sampai sudah lama, tetapi masih dikenang-kenang orang. Salah satunya di antara juga adalah beberapa sahabat, banyak sahabat Abu Hurairah wafat ribuan tahun yang lalu sampai saat ini. Dia menikah, beliau masih disebut-sebut namanya sampai saat ini. Qala Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah dan lain-lainnya. Dan salah satu di antara sebab yang bisa memanjangkan usia keberkahan umur itu adalah menyambung silaturahim dengan kerabat, langkung-langkung kerabat yang masih hubungan darah. Sangat bahwa komunikasi. Di antara amalan-amalan yang memperpanjang umur dan menambah kebajikan di menikah silaturahim, nyambung kerabat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, silaturahim tazidu fil umur. Silaturahim akan menambah umur, tetapi tidak memanjangkan ajal. Tapi ketika ajalnya sudah ditentukan sejak dalam perut ibunya sejak 4 bulan sekian hari itu. Ini diantaranya. Dan Nabi SAW bersabda, man sarrahu ayyubasata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka adalah ia menyambung kerabatnya. Dan ini termasuk ini menyambung kerabat yang dulu sudah putus, yang tidak pernah komunikasi, kok goleki sedulur bapak, sedulur simbol iki sapa yo sing bisa perlu digoleki. Nek perlu nama dipun telepon minimal. Maka minimal dalam berbagai acara bahwa rahmat itu tidak akan turun pada kaum yang di dalamnya mendapat orang yang memutuskan kerabat, termasuk orang yang medhot keseduluran dengan sengaja. Menikah termasuk bisa tidak mendatangkan rahmat dan doanya tidak mustajab. Dan malaikat tidak akan turun pada kaum yang di dalamnya mendapat orang yang memutuskan kerabat, meskipun sok jengkel, meskipun sok nganyel, meskipun sok menyakitkan hati, tetap sanggup. Jangan cuma masalah tahu ya tinggal belas hati. Dan tingkatan silaturahim yang paling rendah ialah menghubungi dengan mengucapkan salam. Ini tingkatan hubungan silaturahim yang paling rendah. Mengucapkan salam, assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Terus dulu timis doa selamat, ayo sampai tadi.
Maka jangan sekali-kali kita medot pas bulan langkung-langkung nih kok sing hubungan darah dari bapak, dari ibu. Nah, kesingsal cari, mungkin esterio gak ada ya sudah. Kita berarti tidak ingin bermaksud memutuskan silaturahim, tapi karena udzur digulai alamatnya ketemu. Tapi sudah berusaha untuk mencari. Apa bukti bahwa tingkatan paling rendah yaitu dengan mengucapkan salam? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hullu arhamakum walau bis-salami." Hubungilah kaum kerabat kalian walaupun dengan mengucap salam. Langkung-langkung saat ini, langkung gampang lagi, konten nomor telepon, konten nomor WA. Maka dalam rangka menyambung silaturahim, gulain nomornya, kemudian telepon, assalamualaikum, ya Pak Le, Pak D, Bule, Budi, Kakak Mas, Adi Mas, pripun kabari. Nah, ini dengan nyatakan pripun kabari, bagaimana kabarnya, nanti selamat. Doakan ini minimal, termasuk berusaha menyambung silaturahim, dan akan barang siapa yang senang menghubungi atau bersilaturahim akan turun kepadanya keberkahan. Semoga kita dilindungi Allah SWT, kita berlindung kepada Allah untuk dijadikan orang-orang yang senantiasa senang menghubungi silaturahim dan berlindung kepada Allah untuk menikah. Jangan sampai kita menjadi orang yang memutus hubungan silaturahim. Demikian singkat yang dapat kita sampaikan. Maka semoga yang sedikit ini menjadikan motivasi kepada kita semua, sebagaimana realisasi sabda Nabi, hubungilah kerabat kita yang jauh atau yang dekat, tidak pernah komunikasi, minimal silaturahim yang paling rendah mengucapkan salam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.